Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, belakangan banyak yang menanyakan ya, baik melalui Instagram maupun melalui YouTube, tentang apa saja sih yang dibutuhkan dan berapa biayanya untuk memulai tanaman hidroponik. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan coba jelaskan ke teman-teman semua ya, berapa sih biaya dan peralatan apa saja yang dibutuhkan. Ikuti terus ya. Biaya yang diperlukan untuk memulai perkebunan hidroponik ini tentunya berbeda-beda ya teman-teman. Tergantung dari motivasi dan tujuan teman-teman dalam berkebun hidroponik. Kalau misalkan tujuannya untuk dikonsumsi pribadi seperti saya, peralatannya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman yang harus dibeli. Tapi kalau misalkan tujuan teman-teman untuk dipasarkan hasil panennya, tentunya peralatannya harus banyak ya. Karena untuk menjual ke pasar atau ke supermarket itu kan mereka biasanya punya standar dan kuota yang harus bisa kita penuhi ya. Jadi kita harus bisa memenuhi standar mereka. Karena kalau tidak bisa memenuhi standar mereka, tentunya produk kita tidak bisa kita jual ya teman-teman. Oke, untuk video ini mungkin bisa teman-teman jadikan referensi ya, untuk teman-teman menghitung sendiri berapa biaya yang teman-teman perlukan untuk mencapai tujuan dari berkebun hidroponik teman-teman. Oke, di urutan pertama yang harus kita persiapkan dan kita beli adalah pipa ya. Pipa ini fungsinya untuk menampung air nutrisi yang nantinya akan diserap sama tanaman hidroponik. Nah, untuk pipa ini idealnya kita menggunakan yang ukuran 3 inch ya teman-teman. Dan usahakan nanti membeli pipa yang tanpa timbal. Pipa yang tanpa timbal ini sudah food grade ya. Jadi tanaman hidroponiknya aman untuk kita makan. Untuk pipa ini bisa dibeli secara online atau offline ya di toko-toko material. Harganya bervariasi kisaran 90.000 sampai dengan 200.000. Saya sendiri ini menggunakan pipa Power Max ya teman-teman. Harganya 180.000, dan karena saya tidak punya alat untuk melubangi pipa, akhirnya saya beli yang sudah dilubangi ya. Untuk biaya melubangi pipanya itu sekitar 20.000 per pipa. Jadi harganya itu sekitar 200.000 ya teman-teman. Nah, untuk saya pribadi juga ini memakai 8 pipa ya. Jadi total yang saya keluarkan untuk pembelian pipa ini sekitar 1.600.000 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman keperluannya lebih sedikit, idealnya sih sebetulnya 6 pipa cukup ya kalau saya hitung dari pengalaman gitu. Nah, untuk 6 pipa berarti teman-teman memerlukan biaya sekitar 1.200.000 ya untuk pipa Power Max yang full grade dan tanpa timbal. Tapi kalau opsi lainnya bisa menggunakan yang harga 90.000 juga sih teman-teman, cuman memang kekuatannya kurang ya, jadi mungkin jangka waktunya tidak bisa lama. Peralatan yang harus dibeli di urutan kedua adalah dop atau tutup pipa. Kemudian di urutan ketiga kita harus membeli bengkokan L ukuran setengah inch. Dan di urutan keempat kita harus membeli pipa ukuran setengah inch. Dop pipa ini fungsinya untuk menutup air nutrisi yang kita tampung di pipa 3 inch ya. Nanti dop pipa ini kita lubangi sebesar setengah inch dan kita tempelkan bengkokan L ke lubang yang sudah kita buat menggunakan lem pipa ya. Nah, nanti antar pipa ini kita hubungkan dengan pipa setengah inch. Jadi pipa yang satu dengan yang lainnya ini saling terhubung ya, fungsinya untuk menyalurkan air nutrisi. Untuk pipa setengah inch ini harganya 24.000. Kemudian untuk bengkokan L harganya 4.500 per piece ya. Dan untuk dop harganya 3.500 per piece. Per pipa ini jadi kita butuh 2 piece ya, atau sepasang.
Jadi untuk 8 pipa ini saya membeli 16 piece ya untuk dop dan bengkokan pipa setengah inch. Untuk pipa setengah inchnya sendiri saya hanya membeli satu ya, karena satu batang juga cukup untuk setup 8 pipa NFT ini. Nah, untuk pembeliannya teman-teman bisa secara online ya, atau secara offline di toko material bangunan juga banyak. Sebaiknya sih membelinya barengan sama pipa ukuran 3 inch yang tadi ya, yang di urutan pertama, supaya ongkirnya lebih murah. Di urutan kelima kita harus membeli ember atau tandon air. Ini fungsinya untuk menampung air nutrisi ya teman-teman. Tapi kalau ada yang bekas bisa digunakan juga. Yang penting tidak bocor ya. Kemudian di urutan keenam kita harus membeli pompa air. Pompa air ini fungsinya untuk menyalurkan air yang ada di ember ke pipa utama. Ini yang saya beli merek Sakai teman-teman ya. Harganya sekitar 110.000 dan ini wattnya sangat kecil, hanya 10 watt dengan kapasitas 2000 liter per jam dan batas maksimum ketinggiannya 2 meter. Untuk setup kebun hidroponik saya ini udah cukup ya. Jadi ketinggian pipa di jajaran utama saya hanya 1,5 meter. Nah, dari pompa tadi jadi disalurkan ke pipa utama, kemudian secara zigzag disalurkan ke pipa-pipa berikutnya ya. Nah, nanti di pipa terakhir jajaran utama ini saya salurkan ke pipa di jajaran paling bawah ya. Nanti secara zigzag disalurkan ke pipa paling terakhir, dan nanti air ini akan kembali ke penampungan. Untuk sistem pengairan itu sebetulnya banyak ya metodenya. Ada yang seperti saya, ada juga yang menggunakan selang PPE. Jadi dari pompa itu ditampung di pipa manifold ya namanya. Nah, dari pipa manifold itu nanti disalurkan lewat kabel plastik PPE ya ke tiap pipa. Selanjutnya di urutan nomor 7 kita harus membeli plastik UV atau paranet. Fungsi dari plastik UV ini untuk mencegah sinar matahari yang langsung mengenai daun tanaman hidroponik ya. Jadi dengan plastik UV sinar matahari yang masuk itu hanya sekitar 35-40%. Kalau misalkan langsung terkena sinar matahari, biasanya tanaman hidroponik ini bakal layu ya, kemudian menguning. Selain mencegah sinar matahari, juga ini bisa untuk menghambat hama ya, karena sayuran itu rentan terhadap hama seperti ulat. Harganya untuk ukuran 1 kali 3 meter itu sekitar 30.000 ya. Ini saya beli 4 meter karena panjang pipanya kan hanya 4 meter. Totalnya ini sekitar 120.000. Selanjutnya di urutan nomor 8 kita harus membeli netpot ya. Netpot ini fungsinya untuk menanam tanaman hidroponik. Harganya bervariasi tergantung dari ketinggian dan ukuran diameter lubang. Saya menggunakan yang ukuran diameter 5 cm dengan ketinggian 7 cm. Harganya Rp700 per piece ya. Dan karena saya ini memiliki 240 lubang, harga totalnya ini sekitar 168.000. Untuk netpot ini alternatifnya teman-teman bisa menggunakan teh gelas plastik ya. Jadi teman-teman lubangi dan bisa sih dijadikan netpot. Oke, selanjutnya di urutan ke-9 kita harus membeli TDS meter, dan di urutan ke-10 kita harus membeli pH meter. TDS meter ini fungsinya untuk mengukur kadar nutrisi atau kepekatan nutrisi yang ada di kebun hidroponik ya. Kemudian untuk pH meter ini untuk mengukur tingkat pH dari air yang kita gunakan. Nah, untuk penggunaan TDS meter ini sangat mudah ya. Jadi teman-teman tinggal nyalakan, kemudian buka sensornya.
dan nanti kita celupkan ke saluran air yang ada di pipa atau yang ada di ember. Nanti akan muncul tingkat kadar nutrisi atau ppm ya disebutnya. Untuk pH meter juga sama penggunaannya. Jadi nanti kita nyalakan ya, dan kita buka penutupnya, kemudian kita celupkan ke air yang ada di pipa atau di ember. Nanti akan terlihat di indikatornya berapa pH air yang ada di tanaman hidroponik kita. Untuk TDS meter dan pH meter ini bisa teman-teman beli secara online atau offline di toko hidroponik ya. Harganya untuk TDS meter ini 40.000 dan untuk pH meter ini harganya 75.000. Oke, jadi itulah 10 peralatan yang harus kita beli dalam memulai kebun hidroponik. Saya pribadi sudah menghabiskan 2.265.000 ya totalnya untuk kebun hidroponik ini. Untuk teman-teman ya kembali lagi ke tujuannya masing-masing. Kalau misalkan untuk dipasarkan tentunya biayanya akan lebih besar ya. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi ya itu sekitar 1,5 sampai 2,5 juta, tergantung mau cara hemat atau cara cepat. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.